Hi, welcome back to this channel. Okay, in this video we will learn about simple past tense. Have you remember what is simple past tense and when we use simple past tense? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Masih ingatkah apa itu simple past tense? Dan kapan biasanya simple past tense itu digunakan? If you don't remember, let's study together. Simple past tense describe actions which started and ended in the past or a specific point in the time. Yesterday, 2 days ago, etc. Jadi di sini simple past tense itu menjelaskan suatu aktivitas di mana dimulai dan berakhir pada masa lampau atau pada waktu yang spesifik seperti kemarin, 2 hari yang lalu, tahun lalu, minggu lalu, dan seterusnya. Jadi, simple past tense itu menjelaskan suatu kejadian di mana kejadian itu telah berakhir, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, atau kejadiannya telah berlangsung di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan hari ini or now. Are two kind of sentence. The first is nominal sentence, and then second is verbal sentence. The nominal sentence is the sentence which not use verb or it usually used to be. Meanwhile, the verbal sentence is the sentence which use verb. Nah, yang ada dalam simple past tense ada 2 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat nominal, di mana kalimat nominal ini tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan to be. Yang mana to be yang digunakan ketika tensesnya simple past adalah was dan were. Kemudian yang kedua adalah verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Nah, pada tenses simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah verb to. Pertama adalah nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya berubah to be, di mana dalam simple past tense to be-nya adalah was or were dan diikuti oleh adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Nah, di dalam simple past tense ini to be tadi dijelaskan ada 2 to be, yaitu to be was dan to be were. Nah, was ini digunakan ketika subjeknya I, she, he, it, orang satu seperti Danu, Ais, or my sister. Sedangkan were digunakan ketika subjeknya itu berupa kata jamak, orangnya jamak, seperti they, we, you, Indra and Akes, my sisters. Nah, di sini bedanya was digunakan ketika subjeknya itu tunggal, sedangkan were digunakan ketika subjeknya itu jamak. Setelah tadi kita telah belajar perbedaan penggunaan to be, was, dan were, sekarang kita mencoba untuk merangkai kalimat dalam nominal sentence. Yang pertama adalah positive sentence, bagaimana cara menyusun kalimat positif pada kalimat nominal di dalam tenses simple past tense. Yang pertama adalah subject, kemudian diikuti oleh was or were plus adjective or noun or adverb. For the example, Rudy was fat last year. Nah, di sini Rudy sebagai subjek. Karena Rudy itu tunggal, maka to be yang digunakan adalah was, kemudian diikuti oleh fat. Fat di sini sebagai adjektif atau kata sifat. Dan last year is time signal, pertanda waktu untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian contoh yang kedua, Tina was a teacher 5 years ago. Di sini Tina as a subject, was. Kenapa dia pakai was? Karena subjeknya itu Tina. Karena Tina itu tunggal, maka to be yang digunakan adalah was.
kemudian diikuti oleh noun. Nounnya di sini adalah teacher, and then 5 years ago is time signal, waktu yang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau. Kemudian untuk menyusun kalimat negatif pada nominal sentence pada kalimat past tense, yang pertama adalah subject, kemudian to be, was or were, plus not. Don't forget to put not. Jangan lupa untuk menambahkan not pada kalimat negatif, plus adjective or noun or adverb. For the example, Rudy was not fat last year. Rudy as the subject, and then was as to be, not plus fat as adjective, and last year as time signal. And then Tina was not a teacher 5 years ago. Tina as subject, was as to be, plus not plus noun, and then time signal. Okay, and then the last is interrogative sentence atau kalimat tanya. Pada kalimat tanya, di dalam kalimat nominal pada tenses simple past tense, yang pertama adalah to be. Di sini to be-nya adalah was or were, plus subject, plus adjective or noun or adverb. For the example, was Rudy fat last year? Nah, was di sini adalah to be, diikuti oleh subject, kemudian adjective, and then time signal. And was Tina a teacher 5 years ago? Was as a to be, Tina as subject, a teacher as noun, 5 years ago as time signal. Nah, itu tadi beberapa formula atau rumus yang harus kalian hafalkan ketika ingin menulis atau menyusun kalimat dalam kalimat nominal pada tenses simple past tense. Kedua adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Karena di sini tensesnya adalah simple past, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, bagaimana cara menyusun kalimat positif pada verbal sentence di simple past? The first you have to put subject plus verb to plus object. Contohnya, Randy bought a new bag last Sunday. Randy di sini sebagai subjek, kemudian bought. Ingat, di sini ada kata bought. Bought ini adalah verb 2 dari kata buy yang artinya membeli. You may not use buy as the verb. Kamu tidak boleh menggunakan buy pada kata kerja di dalam kalimat ini. Kenapa? Karena di dalam kalimat positif pada simple past tense harus menggunakan verb 2. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan adalah bought. After that, you have to put object. The object is a new bag, sebuah tas baru. Ini adalah objek dari kalimat Randy bought a new bag last Sunday. Last Sunday as a time signal, atau waktu yang menandakan bahwa kalimat tersebut telah terjadi pada masa lampau. Kemudian, she opened her shop yesterday. She di sini sebagai subjek. Ingat, verb yang digunakan adalah verb 2, maka kata kerja yang digunakan adalah opened, not open, karena verb 2. And then followed by object, her shop. And then time signal is yesterday. Tadi sudah kita pelajari bagaimana menyusun kalimat positif pada verbal sentence di simple past tense. Sekarang
waktunya kita belajar bagaimana cara menyusun kalimat negatif pada verbal sentence. Yang pertama adalah subject, kemudian plus did, plus not, plus verb 1, plus object. Jangan lupa untuk menambahkan did not atau bisa disingkat didn't. Setelah itu harus diikuti oleh verb 1. Contohnya, Randy did not buy a new bag last Sunday. Di sini Randy sebagai subjek, plus did not or didn't, plus verb 1, plus object. Contoh yang lain, she did not open her shop yesterday. She sebagai subjek, kemudian ditambah didn't or did not, plus verb 1, open, plus object, her shop, and yesterday as time signal. Yang terakhir adalah interrogative sentence pada kalimat verbal tenses simple past. Pertama yaitu did, plus subject, plus verb 1, plus object. Contohnya, did Randy buy a new bag last Sunday? And then, did she open her shop yesterday? Itu adalah contoh dari kalimat interrogatif pada kalimat verbal pada tenses simple past. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam simple past itu menggunakan verb 2, yang mana di dalam verb 2 itu terdapat dua jenis, yaitu regular verb and irregular verb. Nah, regular verb itu ditandai dengan perubahan dari verb 1 sampai verb 3 ditambahi akhiran ed. Contohnya arrived. Sedangkan kalau irregular verb, pada verb 1, verb 2, dan verb 3 terjadi perubahan tulisan dan pengucapan. Contohnya eat, ate, eaten. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Ya, kalian harus sering membaca dan menghafalkan kata kerja regular dan juga irregular untuk menambah kosakata. Nah, untuk memudahkan kalian belajar simple past, kalian harus memahami time signal in simple past. The first is yesterday, yang artinya kemarin. Yang kedua adalah last year, yang artinya tahun lalu. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. And last month, bulan lalu. Setelah kita belajar mengenai simple past tense dalam kalimat verbal dan nominal, sekarang it is your turn to do the exercise. Ini waktunya untuk latihan. You have to put the verb into placards into correct form of simple past tense. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan. Yang kalian harus lakukan adalah kalian harus mengganti verb atau kata kerja yang ada di dalam kurung itu ke dalam titik-titik. Contohnya kayak gini. They bla 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 movie in theater yesterday. Di situ kata kerjanya adalah watch. Karena di situ kalimatnya positif, maka kata watch itu harus dirubah menjadi verb to. Nah, verb to dari watch adalah watched, maka kalian harus menggantinya menjadi watched. Okay, any questions? I hope you have understand well. If you have any question, you can write down on the comment box. Thank you for your attention. See you.